Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meski lagi asik ya, ini adalah malam minggu yang spesial bagi kita semua, sambil bersilaturahim, nongkrong begitu di Hoya Kopi. Selamat malam sekali lagi juga untuk para pengunjung, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk bisa sejenak memasang kuping begitu untuk sama-sama kita mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan dari Badan Keuangan Kota Gorontalo. Mungkin kita bertanya-tanya pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa begitu. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu para pengunjung Hoya Kopi yang kami cintai, saat ini kita akan mengangkat atau berbincang-bincang mengenai pajak. Ya, seperti yang kita tahu, pajak ini sudah sangat familiar di telinga kita tentunya ya. Pajak yang apalagi kalau berbicara tentang APBD atau PAD begitu. Nah, PAD ini adalah pajak ini adalah penyumbang dari PAD itu sendiri yang ada di suatu daerah. Salah satunya ya seperti ini, restoran ataupun juga rumah makan. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan memberikan informasi kepada kita semuanya mengenai pajak restoran dan juga atau pajak rumah makan. Seperti apa pelaksanaannya, kemudian apa manfaatnya bagi kita semua. Ya, kadang-kadang ini kita banyak yang berasumsi atau beranggapan bahwa pajak ini sangat membebani kita semua. Saya kira ada yang dalam hati, iyo, betul itu. Tapi itulah, malam hari ini kita hadir untuk bisa memberikan informasi begitu bagi para pengunjung Hoya Kopi yang kami cintai. Nah, untuk itu di samping saya sudah hadir para narasumber. Silakan, Pak. Ya, ada Bapak Hans Yahya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hans selaku Kepala Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Baik. Dan di samping Pak Hans juga ditemani oleh Bapak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan sebagai Kepala Sub Bidang Penagihan. Oke, Kepala Sub Bidang Penagihan Bapak Ibu. Ya, sekarang ada Bapak di sebelahnya Pak Johan. Ya, Supriyanto Kadir. Pak Supriyanto Kadir. Mohon diinformasikan, Pak. Ya, saya Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan. Pendataan dan penetapan. Ya. Oke, pendataan rumah makan. Objek pajak. Objek pajak. Oke, baik. Ya, di sebelahnya ada Bapak Rudi nih, Pak Iya, Rudi. Pak Rudi namanya. Betul sekali. Silakan, Pak Rudi. Jadi saya selaku Kasubit penerimaan lain-lain. Oke, Pak Kasubit penerimaan dan lain-lain, Pak Rudi ya, terima kasih. Dan baik, kita langsung saja berbincang dengan keempat narasumber kita pada malam hari ini. Ya, mungkin kita mulai dengan Kepala Bidang dulu, Bapak Hans. Pak Hans, ini seperti sedikit tadi penyampaian saya bahwa pajak ini adalah salah satu penyumbang daerah, begitu ya Pak ya. Untuk Gorontalo itu sendiri, sebenarnya pajak salah satunya adalah pajak restoran atau rumah makan ini. Ini seperti apa sih Pak sebenarnya pajak restoran ini dan manfaatnya bagi kita masyarakat Kota Gorontalo khususnya? Silakan Pak Hans. Ya, terima kasih. Baik, kami langsung saja. Terima kasih kepada Nada FM, Hoya Kopi yang telah memfasilitasi kami untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu pengunjung bertanya-tanya, apa itu pajak? Siapa harus bayar pajak? Ini perlu menjelaskan. Kami hadir di sini untuk bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan di kesempatan ini juga Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pajak itu seperti apa. Jangan sampai cuma bayar-bayar pajak baru tidak tahu seperti apa pajaknya. Oke, betul. Baik, memang dasar hukum kita adalah berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya di pemerintah daerah Kota Gorontalo diatur lagi dengan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran atau pajak rumah makan. Jadi setiap transaksi di rumah makan
di restoran, di kafe. Kalau di Kota Gorontalo itu sudah ditambahkan 10% di setiap Oke. transaksinya. Iya. Jadi Setiap transaksi makan dan minum di restoran tambahkan 10%. Itu Oke. adalah pajak. Itu adalah pajak yang merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan untuk Kota Gorontalo, karena di tahun 2019 ini target kita untuk pajak restoran itu kurang lebih 13 miliar. 13 miliar. 13 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah menyumbang ke daerah, dalam artian sudah berpartisipasi di dalam pembangunan Kota Gorontalo, karena pajak itu fungsinya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah. Jadi kalau namanya pajak itu manfaatnya tidak langsung diterima oleh Bapak Ibu sekalian, Ya. tetapi kita akan merasakan seperti apa manfaat yang kita dapatkan dari pajak itu, karena pajak itu untuk membiayai pembangunan, terutama untuk program pemerintah Kota Gorontalo yang gratis dari lahir sampai mati, untuk perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, sumbernya ada dari pajak. Dan salah satu dari rumah makan yang Bapak Ibu tambahkan ketika melakukan pembayaran di setiap rumah makan, Iya. tambah 10%. Harga rumah makan, umpamakan harga makanan 15.000, minuman 10.000, di setiap transaksi itu ditambahkan 10%. Jadi kalau Oke. 15.000 jadi 16.500, 10.000 jadi 11.000. Itulah yang menjadi sumber PAD di Kota Gorontalo. Oke, jadi seperti itu adalah tadi sampaikan Pak Hans bahwa pajak itu dirasakan secara tidak langsung pada saat itu kita membayar, begitu kira-kira ya Pak ya. Akan tetapi bisa kita nikmati ketika kita menggunakan fasilitas yang ada di daerah, khususnya di Kota Gorontalo. Seperti jalan yang sudah lebar, begitu ya Pak ya. Kemudian pokoknya tempat-tempat publik ya Pak ya. Betul. Itu seperti Lampu jalan Oke. itu, lampu-lampu jalan yang ada di jalan-jalan yang sudah itu sumbernya ada dari pajak. Oke, jadi tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa pajak yang dibayarkan itu ketika mereka melakukan makan dan minum di sebuah restoran. Apakah ini berlaku juga begitu Pak untuk ketika orang makan, maksudnya bungkus begitu, hanya beli tapi makan di rumah? Iya, jadi sesuai ketentuan makan di tempat atau di tempat lain. Jadi Begitu. tempat lain itu kalau dia bungkus, dia beli di Hoya Kopi, dia pergi makan di mana, dia pergi makan bawa DPC pergi di pantai sana itu, atau bawa di rumah lagi makan dengan keluarga, itu tetap Oke. dikenakan pajak Pajak 10% 10%. karena sudah melakukan transaksi di rumah makan itu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Saya mau ke Pak Johan dulu. Ini Pak Johan bagian penindakan begitu ya Pak ya, Kepala Sub Bidang penagihan. Oh penagihan, maaf, ya, bidang penagihan. Nah ini Pak Johan, yang ingin saya ketahui mungkin mewakili para pengunjung yang ada di Hoya Kopi ini, kalau bicara soal penagihan, apakah ditagih secara langsung kepada pengunjung ketika sudah membayar kemudian ditagih, atau mungkin pemilik restoran atau rumah makan itu nantinya yang akan membayar sendiri begitu, atau ditagih datang ke sini dari keuangan kota begitu? Ya, makasih. Ya, kalau kami di Subbidang Penagihan itu lebih banyak menangani wajib pajak yang bermasalah. Misalnya menunggak ataupun wajib pajak yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk penyetoran sendiri di sini wajib pajak yang melakukan penyetoran atas pungutan yang telah dilakukan kepada konsumen, ya. Oke. Jadi konsumen sebagai subjek pajak, di mana wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan memungut atau menarik pajak dari yang makan minum di tempat itu. Misalnya di Hoya Kopi ini, jadi Hoya Kopi ini sebagai wajib pajak, dia memungut atau menarik pajak itu kepada yang makan minum di tempat ini. Jadi Hoya Kopi itu sendiri sebagai objek begitu? Iya. Objek pajak? Wajib pajak. Objek sebagai wajib pajak. pemungut, iya. Oke. Wajib memungut dari konsumen yang makan minum di tempat ini. Baik. Kemudian nanti
Hoya Kopi ini yang akan melakukan penyetoran ke kas daerah. Jadi kita ada begitu. bank, kantor pos, langsung juga ke Badan Keuangan. Berarti Kota memang Gorontalo. secara tidak langsung ya Pak Johan, masyarakat yang ada di Hoya Kopi ini khususnya, ini sebenarnya mereka-mereka ini sudah membantu pembangunan Kota Gorontalo begitu ya Pak ya? Ya, secara tidak Iya. langsung mereka sudah membantu kontribusi kepada pemerintah Betul. dalam pembangunan daerah Kota Gorontalo ini. Oke, berbicara mengenai tagihan lagi nih Pak, adakah waktu-waktu yang wajib ditagih begitu atau disetorkan kepada itu setiap bulan atau setiap Ya, tahun atau bagaimana kita itu Pak? sesuai dengan ketentuan itu, misalnya untuk bulan ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September. Ya, jadi ada jatuh temponya untuk penyetoran pajak itu. Oke. Jadi untuk masa pajak untuk Agustus nanti akan dilakukan penyetoran pada September atau September dilakukan pada Oktober. Oh, setiap bulan berjalan begitu ya Pak setiap ya? bulan. Untuk wajib restoran itu setiap bulan melakukan penyetoran. Oke, baik, terima kasih Pak Johan. Saya tahan dulu ini untuk kedua narasumber kita. Saya membuka pertanyaan dari para pengunjung yang ada di Hoya Kopi ini, yang mungkin sempat sedikit menyimak begitu penyampaian-penyampaian dari Pak Hans dan juga Bapak Johan. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait topik kita malam hari ini, ya, tentang pajak restoran. Tadi sudah ada beberapa penyampaian, mungkin bisa atau ada keinginan untuk bertanya. Silakan mungkin angkat tangan, nanti saya ke meja Bapak Ibu. Semuanya pada menikmati. Oke, kalau begitu kita bertanya saja kayaknya ya Pak ya. Oke, boleh. Baiklah kalau begitu, saya diberikan mandat untuk berjalan-jalan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya berjalan-jalan, mungkin saya ingin kepada Bapak Ibu untuk bisa, ada yang ingin bertanya mungkin? Oh, atau mungkin saya akan memberikan pertanyaan saja ya, karena nanti akan ada hadiah menarik. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kami ucapkan kepada kru Nada DPM yang telah membuka sesi pertanyaan pada malam hari ini. Saya bertanya kepada Bapak narasumber yang berada di depan, apa sanksi ketika kita tidak melakukan pembayaran pajak? Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin langsung dijawab saja ini. Ya, kita jawab dulu. Memang kalau sesuai ketentuan yang ada, sanksinya itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah sanksi administrasi dalam bentuk denda bagi wajib pajak. Itu berdasarkan Perda nomor 3. Tetapi pemerintah Kota Gorontalo memiliki Perda tentang ketertiban umum dan peraturan wali kota tentang ketentuan umum pajak daerah. Ini yang bahaya. Karena ketika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak secara berturut-turut selama 3 bulan, akan dikenakan sanksi dalam bentuk pemberian semacam surat peringatan, dalam bentuk kita akan tempeli stiker, untuk segera melunasi. Dalam waktu 7 hari tidak melunasi, izin operasi akan ditarik dan tetap tidak melakukan pembayaran, maka izin operasi akan dibekukan dan tidak bisa lagi untuk beroperasi. Jadi ini yang bahaya. Makanya setiap wajib pajak, pemilik rumah makan, pemilik restoran, pemilik kafe itu wajib membayar pajak. Sebab pajak itu memang
wajib pajaknya adalah para pemilik rumah makan, pemilik kafe. Jadi setiap transaksi mereka wajib untuk mencantumkan pajak 10%. Jadi orang bilang begini, biasa tidak usah kenakan pajak, orang yang semua tanggung. Itu sebenarnya kesalahan yang fatal selama ini. Sebab sesuai ketentuan yang membayar pajak itu sebenarnya yang menikmati fasilitas yang disediakan. Jadi para pengunjung yang harus membayar pajak, bukan pemilik kafe atau restoran. Tetapi pemilik kafe dan restoran mereka ada punya kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, pajak ke pusat. Pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kantor pelayanan pajak Pratama. Tetapi kalau pajak restoran itu jadi bebankan kepada para konsumen. Ini yang harus diketahui oleh para konsumen. Biasa kan orang tanya-tanya, ini kan pajak bukan orang yang mau bayar. Pajak itu yang membayar adalah para pemilik rumah makan. Itu yang salah sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya pajak itu yang dibayarkan oleh rumah makan kepada kas daerah itu bersumber atau berasal dari masyarakat, begitu ya Pak ya. Jadi rumah makan atau restoran ini sebagai wajib pungut dia istilahnya. Dia hanya memungut, tugasnya hanya memungut pajak yang dikenakan kepada masyarakat penikmat di setiap rumah makan maupun restoran kafe. Oke, saya ke pengunjung Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu cantik. Apakah yang saya tanya Ambil sebagai data awal untuk setiap membayar pajak. Yang kedua, kita menyediakan fasilitas seperti yang ada di Hoya Coffee ini, itu komputer kita, komputer aplikasi kita, dan itu sudah langsung terkoneksi ke server yang ada di Badan Keuangan. Jadi setiap transaksi sudah ada transaksinya, sudah tercopy atau sudah ada datanya di server di Badan Keuangan. Yang ketiga kita lakukan adalah kita akan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak itu. Kita akan lakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Kita akan periksa buku-buku transaksi yang terjadi di rumah makan itu, di restoran itu. Jadi kita akan dapatkan data yang valid. Oh, ternyata ada kekurangan. Nah, makanya dengan dasar pemeriksaan tadi kita akan terbitkan SKPDKB istilahnya, surat ketetapan kurang bayar. Ini kurang bayar ini yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Di setiap kurang bayar itu kita kenakan denda. Jadi 2 kali yang akan dirasakan rugi oleh para pemilik rumah makan. So karena denda, so harus bayar lagi. Ini yang akan dirasakan. Kemungkinan ketika dia tidak bayar, maka ini akan dicabut izinnya. Ini adalah tahap-tahapan yang akan kita lakukan. Dan kemarin juga pemerintah Kota Gorontalo sudah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang sudah terlalu bandel-bandel sekali itu akan kita limpahkan ke Kejaksaan untuk melakukan pemanggilan supaya mereka taat di dalam melakukan pembayaran pajak. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya Pak mewakili juga seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Kalau bisa disimpulkan sih, pertanyaan tadi adalah kepercayaan, begitu ya Pak ya. Dan mungkin itu tadi penjelasannya. Kita masih memberikan kesempatan kepada saudara-saudari sekalian, para pengunjung Hoya Kopi yang kami cintai. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Pajak dan bahkan dipercaya. Sementara kita itu umumnya di Gorontalo, se-Indonesia, tentunya kita harus mengubah mindset bahwa para pengusaha-pengusaha besar ini sebenarnya mereka harus dipungut pajak lebih besar. Kita sangat Ya. Terima kasih Pak Taufik atas masukannya, atas himbauannya. Insya Allah ini menjadi perhatian kita semua, dan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik itu memang betul.
Jadi ini untuk pembangunan Kota Gorontalo yang untuk utamanya adalah kontribusi PAD untuk pembangunan Kota Gorontalo. Oke, silakan. Hati Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Kabid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya dari Ibu Kabid. Ini Pak, kami melihat ada beberapa rumah makan yang ketika kita transaksi tidak ada bill atau struk yang diberikan. Dan ini menurut kami ini dari Badan Keuangan agak kesulitan mungkin untuk menghitung pajak 10%-nya. Jadi pertanyaan kami, apa tindakan yang diberikan oleh Badan Keuangan ketika ada rumah makan yang tidak menyerahkan bill? Karena kalau tidak ada bill atau struk, pasti sulit untuk menghitung pajak 10%-nya. Terima kasih. Pak Johan mungkin bisa jawab. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid, ada langkah-langkah ya apabila wajib pajak itu tidak menggunakan bill. Kita juga tadi Pak ada sampaikan juga ada pengawasan dari Badan Keuangan untuk wajib pajak itu menggunakan bill 10%, kemudian mereka catat. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan pajak. Kemudian apabila kita temukan ada wajib pajak yang tidak menggunakan bill atau struk sesuai dengan ketentuan, itu kita undang Pak di kantor, ada langkah-langkahnya. Kita lakukan teguran 1 sampai dengan teguran 3. Nah, kalau wajib pajak juga masih juga melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka tadi sudah disampaikan akan ada juga tindakan atau sanksi penutupan sementara sampai dengan pembekukan izin dari rumah makan itu. Jadi kalau misalnya Hoya Kopi ini tidak menggunakan bill ataupun struk sesuai dengan ketentuan, maka ada tindakan-tindakan kita dari Badan Keuangan seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan. Oke, jadi begini Pak Johan, ini menarik sekali juga pertanyaannya. Nanti kalau misalnya tidak diberikan bill oleh yang punya rumah makan begitu. Nah, masyarakat yang tentunya mereka sadar bahwa ingin membayar pajak, nah itu mereka bisa melaporkan begitu ya Pak Johan? Iya, jadi ada bisa dilaporkan di mana nih? Ya, kontribusi juga ke masyarakat agar supaya melihat atau sebagai pengawas juga. Jadi masyarakat juga mengawasi rumah makan yang tidak menggunakan bill ataupun struk ketika mereka makan minum di rumah makan atau restoran tersebut. Jadi mereka bisa melaporkan ke Badan Keuangan ataupun ada call center yang kita gunakan nomor call center 0811 43 50 303. Ya. Oke. Jadi saya ulang. Bisa diulang Bapak? 0811 Ya. 435 0303. Jadi itu call center pelayanan pajak Kota Gorontalo. Oke, baik, terima kasih. Kami masih memberikan kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu pengunjung. Iya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat menyimak bahwa yang makan di tempat atau bungkus wajib membayar 10%. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan aplikasi Grab atau Gojek? Apakah ada kiat-kiat dari Badan Keuangan untuk menangani permasalahan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami Udah langsung didengar. saja ya. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Anti ya. Jadi ada beberapa jasa online yang memang sudah menerapkan pajak 10%. Kalau boleh kami sebutkan itu semacam Grab. Itu memang ada tercantum 10%, tapi ada di kayak martabak atau apa yang sifatnya tidak permanen pembangunannya itu memang belum ada. Nah,
yang perlu kami tambahkan dari pertanyaan sebelumnya juga Pak Roland Kasim. Jadi begini, selain ada pengawasan dari pemerintah, jadi kami juga selaku pemerintah mohon kepada masyarakat, karena kayak di sini akan ada aplikasinya. Jadi mintalah bukti atau struk yang Anda makan itu untuk segera dicetak. Nantinya itu aplikasi yang ada di sini itu ada beberapa terintegrasi dengan sistem yang ada di Badan Keuangan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ini berlaku juga untuk Grab ya, online ya. Oke, jadi mereka sudah bekerja sama begitu ya Pak? Atau mereka sudah ketahui atau memang ada perjanjian begitu? Oke, baik, mungkin masih ada lagi. Kita masih punya beberapa waktu. Saya berjalan ya Pak ya. Mohon maaf dari sini, ada yang ingin katanya nanti semua tanya langsung di WA Pak. Oke, mungkin ini Mbak dari oh. Oke, saya masih memberikan kesempatan, mungkin Bapak yang di meja sini ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak bertanya. Oh, tidak ada. Oke. Ya, ini dari Nada FF juga kayaknya penasaran nih Pak, pengen bertanya. Ya, terima kasih. Saya dari Nada FM dari tadi sebenarnya pengen bertanya juga, tapi masih memberikan kesempatan kepada pengunjung dari Hoya Coffee untuk bertanya kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Pertanyaan saya begini Pak, setiap kali kita masuk pada tempat hiburan misalnya, yang di dalamnya ada fasilitas makan dan minumnya. Ketika kita melakukan pembayaran pada bilnya, itu memang sudah ada pajak 10%-nya. Akan tetapi ditambah lagi dengan charge service-nya. Ini pertanyaannya, apakah charge service-nya juga merupakan bagian dari pajak? Dan terkadang besaran pajak yang dikenakan sudah plus sama charge service-nya. Ini lumayan besar ketika kalau harus kita hitung kembali begitu ya, dari nilai tagihan yang harus kita bayarkan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Oke. Ya, terima kasih. Terkait dengan pajak yang di tempat-tempat hiburan, memang ada dua jenis pajak yang dikenakan, yaitu jenis pajak hiburan khusus untuk hiburannya dan untuk pajak restoran untuk transaksi makan minum. Untuk service charge memang itu adalah jenis layanan yang dikenakan tarif tersendiri oleh pihak pengusaha, dan kami tidak menghitung service charge-nya itu karena tidak masuk dalam kategori pajak, karena kita hanya menghitung untuk transaksi yang dikenakan atas jasa layanan baik itu hiburan ataupun makan minumnya. Jadi itu terpisah. Memang ada sedikit tambahan dari pihak pengusaha untuk service charge-nya. Jadi itu biasanya untuk pembiayaan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi itu tidak masuk kategori di pajak kami. Itu mungkin akan terhitung ketika ada pajak penghasilan. Jadi itu pajak pusat, bukan di pajak kami. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini tidak termasuk dari bagian dari pajak daerah begitu ya Pak ya. Baik, kita masih ada beberapa menit lagi. Kita masih memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu pengunjung Hoya Coffee. Ada beberapa juga yang masih bingung ini tentang penjelasannya tentang apa begitu.
Ya, jadi sekali lagi kita topik kita malam hari ini berbicara mengenai pajak restoran dan atau rumah makan. Nah, di mana tadi juga ada beberapa penyampaian informasi mengenai manfaat dari pajak itu sendiri, yakni yang dirasakan secara tidak langsung ketika kita membayar pajak. Nah, kita bisa melihat sekali lagi ada pembangunan di Kota Gorontalo seperti jalan, kemudian lampu-lampu jalan, fasilitas-fasilitas publik begitu. Nah, itu adalah merupakan hasil dari Bapak Ibu membayar pajak. Nah, sebenarnya kontribusi yang diberikan Bapak Ibu itu kepada pemerintah daerah mungkin secara tidak langsung, tapi melalui rumah makan atau restoran tempat Bapak dan Ibu itu makan seperti saat ini. Ataupun juga kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak makan di tempat tapi dibawa pulang. Nah, itu biasa juga yang terjadi di lapangan ya, bahwa ada yang beranggapan mereka tidak menggunakan fasilitas dari rumah makan, akan tetapi masih dikenai pajak. Itu juga sebenarnya Pak ya, masih karena dalam peraturan begitu ya Pak ya, Pak Kabid tadi sudah dijelaskan, dalam peraturan makan di tempat ataupun dibawa pulang atau di luar dari restoran itu juga tetap dikenakan pajak 10%. Mungkin begitu ya Pak Johan ya. Oke, kita masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu. Kita minta waktu beberapa menit lagi sebelum kita lagi live musik. Saya coba lagi sebelah sini. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Silahkan. Oh, baru sampai. Belum ya. Oke. Ya, dan sebagai informasi kita juga masih tetap live streaming di Nada FM Gorontalo Facebook. Ya. Jadi perlu kami tambahkan juga, jadi penjelasan Ibu Tia tadi, memang pajak itu kita tidak bisa rasakan langsung, beda dengan retribusi. Seperti contohnya retribusi parkir, kita difasilitasi untuk membayar parkir, maka kita akan merasakan, kita bayar parkir, kita akan merasakan pelayanan di parkir tersebut. Iya. Kita datang ke puskes, kita bayar retribusi kesehatan, kita bisa menikmati langsung pelayanan kesehatan di puskes. Ini yang membedakan. Tetapi kalau pajak itu kita hanya dipotong tanpa kita merasakan langsung apa manfaat pajak yang telah dipotong kepada kita. Ini yang membedakan. Dan itu penjelasan kami. Jadi pajak itu memang tidak bisa kita pemerintah tidak memberikan manfaat langsung ya, atau masyarakat tidak bisa merasakan manfaat langsung yang diberikan oleh pemerintah dalam hal membayar pajak. Oke. Pak Kabid dan juga teman-teman dari Badan Keuangan Kota Gorontalo dan juga para pengunjung Hoya Kopi, ini ada satu pertanyaan sebenarnya untuk semuanya mewakili. Saya juga selaku masyarakat, dan ini saya butuh atau kami di sini butuh penjelasan, alasan. Mungkin ada berbeda-beda alasan dengan adanya pertanyaan ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan, kira-kira keberatankah Bapak dan Ibu membayar pajak 10%? Silahkan dengan kejujuran masing-masing dan alasan. Ini juga menarik sebagai kesempatan kita ya, mumpung malam hari ini ada Badan Keuangan Kota, jadi kita bisa menyampaikan unek-unek juga. Sekali lagi pertanyaannya, keberatankah Bapak dan Ibu dengan membayar pajak 10%? Saya kira cuma sebelah sini. Kalau di sini saya mau tanya deh, kira-kira keberatan tidak ya dengan membayar 10%? Oh, kalau ini tidak keberatan memang dari Badan Keuangan. Kalau di sini Ibu? Tidak. Alasannya kenapa Ibu? Sudah wajibnya begitulah. Iya, karena wajibnya sudah begitu untuk pengembangan Gorontalo lah. Dari Kota Gorontalo atau dari mana? Dari Kota Gorontalo. Alhamdulillah. Ibu dapat souvenir dari Badan Keuangan Kota. Ya, itu harapan kami pemerintah Kota Gorontalo, sebab Kota Gorontalo begitu
kemajuan cukup pesat itu tanpa ada dukungan dari masyarakat itu akan nonsen. Makanya kontribusi dari masyarakat, kontribusi dari rakyat Kota Gorontalo untuk membangun Kota Gorontalo ini adalah dengan membayar pajak. Kita menggunakan bahwa pajak itu untuk pembangunan Kota Gorontalo, pajak dari Anda dan untuk Anda. Oke, masih ada lagi mungkin alasan-alasan yang ingin disampaikan? Keberatankah membayar pajak? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ini juga menarik sebenarnya Pak Kabid, yang terjadi di lapangan. Biasanya untuk anak-anak milenial ya, anak-anak sekolah misalnya atau mahasiswa begitu, itu biasanya mereka beranggapan bahwa uang mereka tidak cukup untuk membayar pajak karena makanannya sudah mahal gitu. Kemudian harus ditambah lagi begitu. Nah ini untuk mengantisipasi hal seperti itu bagaimana sih Pak untuk memberikan kesadaran begitu kepada anak-anak milenial kita? Saya pikir pajak itu tidak cukup memberatkan karena dari harga makanan yang 10.000 hanya menambahkan 1.000 saja. Dengan membayar 1.000 masyarakat sudah berkontribusi di dalam pembangunan. Jadi merasakan bahwa oh kita ini sudah membayar pajak. Kita sudah berkontribusi untuk pembangunan Kota Gorontalo. Itulah, saya pikir tidak terlalu memberatkan. Makanya kalau mungkin ada sisa-sisa doi taslip doi 1.000 itu tambahkan saja untuk pembayaran pajak. Pembayaran pajak. Baik, Pak, saya juga ada pertanyaan nih Pak Kabid. Jadi kalau misalnya kita berbicara membayar pajak restoran dan rumah makan, kalau rumah makan dan restoran berarti ini ada objek seperti ini ya, ada tempat begitu. Kemudian ada lahan parkir. Nah, bagaimana dengan penjual-penjual yang ada di pinggir jalan atau di rumah makan kecil begitu? Yang kalau bisa dikatakan itu hanya sebagai warung makan, belum bisa dikategorikan sebagai rumah makan ataupun restoran. Ya kan pemikiran kita tentang restoran atau rumah makan itu sudah yang besar begitu, ya kan? Nah, bagaimana dengan warung makan? Apakah mereka juga wajib pajak begitu, Pak? Iya. Jadi sesuai ketentuan itu bahwa wajib pajak rumah makan pajak restoran itu adalah yang menyediakan tempat yang menyediakan memiliki meja, kursi, menyediakan makanan dan minuman. Tetapi dengan ketentuan bahwa omset dalam 1 bulan itu tidak lebih dari 1 juta, maka dia dikecualikan dari wajib pajak. Oh begitu, jadi Ya, ada pengecualian. Salah satu yang paling menonjol adalah penghasilan di bawah 1 juta itu tidak wajib pajak. Tidak wajib pajak. Belum wajib pajak. Tapi kira-kira nih Pak, menurut analisa Bapak-bapak yang ada di Badan Keuangan Kota Gorontalo, ini juga bisa mengukur mengenai perkembangan perekonomian yang ada di Kota Gorontalo. Kalau kita melihat ini banyak sekali warung makan, kira-kira mereka ini sudah pantaskah dengan penghasilan? Apakah mereka penghasilannya memang di bawah rata-rata 1 juta? Mungkin bisa dijawab. Silakan. Iya, jadi dalam menentukan seseorang atau perusahaan itu menjadi suatu wajib pajak, tentu kita melakukan satu peninjauan atau survei lokasi yang akan kita kenakan. Dan juga kita akan melihat apakah lokasi rumah makan atau restoran itu dari sisi secara kasat mata itu bisa diukur apakah memang dia layak dikenakan atau tidak. Cuman memang dalam bahasa undang-undang itu terlalu keren istilahnya pajak restoran. Padahal pengenaannya meliputi warung makan, kafetaria, kafe, bar, dan sejenisnya. Jadi cuman bahasa undang-undangnya itu pajaknya pajak restoran, tapi itu cakupannya cukup luas sampai dengan catering termasuk. Oke, nah Pak, dari Badan Keuangan Kota sendiri untuk mengecek begitu kan, ya bisa kita tahu juga ada yang jujur dan tidak jujur. Nah kira-kira ada nggak indikator penilaian atau mungkin didatangi langsung begitu atau bagaimana Kak bisa menentukan penghasilan mereka di bawah 1 juta atau di atas 1 juta begitu Pak? Iya, jadi kalau sekarang kita ada kegiatan pengawasan langsung
Jadi pengawasan langsung itu kita bisa melakukan pemantauan atas transaksi yang terjadi. Jadi kita bisa melihat setiap hari, kita misalnya melakukan pengujian dalam 1 minggu, rata-rata penerimaan setiap harinya berapa. Oh, jadi ada seperti survei itu. begitu Iya. ya, semacam survei. Jadi kadang-kadang ada satu kegiatan dari misalnya Pak Kabit atau saya atau ada teman-teman, kita coba makan di rumah makan itu. Kira-kira rumah makan ini penghasilan 1 hari itu bisa berapa? Kan bisa tanya-tanya tanpa mereka tahu bahwa kita sebenarnya melakukan survei. Betul. Jadi seperti itu. Oke, ya itu kalau misalnya warung makan nih Pak, kan sekarang tuh sudah semakin canggih teknologi, sudah ada pedagang online, ya kan? Tadi kan sempat dikatakan bahwa salah satu indikatornya adalah menyediakan makan dan minum begitu. Nah penjual online ini juga kan sebenarnya menyediakan makan dan minum kan gitu ya Pak ya. Bagaimana itu Pak? Apakah ada aturan juga termasuk di situ? Memang kalau untuk online ini memang dari pemerintah pusat juga memang sementara merancang untuk pengenaan pajak online. Cuma sampai dengan saat sekarang acuan yang kita gunakan adalah Undang-Undang 28 itu memang secara spesifik mengatur tentang penjualan online itu belum ada. Tapi kedepannya itu kalau dalam bahasa undang-undang nanti akan dikenakan pajak untuk transaksi online, maka itu kita bisa jadikan dasar pemungutan pajak. Jadi itu salah satunya mereka kan tidak punya tempat juga. Jadi tidak menyediakan lokasi tempat untuk transaksi. Oke, Pak. Ini saya juga punya pertanyaan mewakili masyarakat. Tadi kalau misalnya warung makan atau tempat makan, nah apakah dengan misalnya yang sudah memiliki izin usaha atau belum memiliki izin usaha, apakah itu juga termasuk bisa menjadi wajib pajak, wajib pungut pajak begitu? Terkait dengan... Tapi penghasilannya udah di atas 1 juta loh Pak. Jadi begini, bahasa pajak itu kalau kita mau ambil istilah orang pajak, ada izin atau tidak ada izin, yang jelas pajak itu dikenakan atas objek. Jadi bukan persoalan izin atau tidak izin, tapi objeknya ada, maka kita bisa kenakan. Jadi itu kalau dalam bahasa pajak tidak mengenal izin atau ada izin. Dalam bahasa pajak siapapun yang memiliki objek, memiliki usaha yang disebut sebagai objek pajak, maka dia wajib dikenakan pajak. Oh begitu. Yang pasti indikatornya tadi ya di atas penghasilannya rata-rata. Iya, jadi standar, 1 juta standar. Sesuai Perda nomor 3 itu di atas 1 juta. Oke, baik. Ya, mungkin ada trik-triknya sendiri juga dari Badan Keuangan Kota ini untuk lebih giat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya pajak. Mungkin ada trik-trik begitu atau mungkin apa yang akan dilakukan masyarakat sekali lagi begitu Pak, mungkin lebih diperjelas lagi, dipertegas lagi kepada masyarakat bagaimana caranya kita untuk awas begitu terhadap pajak itu sendiri. Ya, baik. Jadi memang bicara pajak ini memang agak panjang ceritanya. Karena masyarakat itu hanya kita bisa unggah lewat kata-kata, kita menggugah lewat kesadaran, kita menggugah lewat kontribusi dari masyarakat untuk bisa membayar pajak. Karena namanya orang Indonesia itu pasti masih istilahnya masih menghindar pajak, masih suka menghindar pajak. Itu adalah watak dari orang Indonesia. Makanya kami dari pemerintah Kota Gorontalo selalu menyampaikan himbauan. Kami datang ke setiap rumah makan ini seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Kita akan lebih dekat ke masyarakat untuk bisa menghimbau, untuk bisa memberikan pemahaman apa manfaat itu pajak, apa itu pajak, untuk apa itu pajak. Jadi ini kami
himbauan kami kepada masyarakat untuk bisa taat membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan, membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh aturan yang ada sebesar 10% dari nilai transaksi. Jadi ini himbauan kami supaya pembangunan Kota Gorontalo bisa jalan. Apalagi ke depan ini pemerintah Kota Gorontalo akan melebarkan jalan Agus Salim ini, akan dilebarkan lagi. Tetapi memang dana untuk pembangunan jalannya itu berasal dari dana provinsi atau dari pemerintah pusat. Tetapi untuk pembebasan lahannya itu dari pemerintah Kota Gorontalo. Ini jadi masalah kita untuk mencari dana untuk pembebasan lahan. Sebab harga tanah yang di Jalan Agus Salim ini ya lumayan tinggi. Paling murah itu ya 3 jutaan per meter, sudah sampai 5 juta. Ini yang jadi kendala kami. Makanya kami pemerintah kota mengharapkan himbauan seperti itu, mengharapkan kontribusi dari masyarakat. Karena mengharapkan dana dari pusat itu semakin tahun itu malah turun. Kebutuhan setiap tahun itu semakin besar, semakin tinggi. Makanya pemerintah pusat juga mengharapkan untuk setiap daerah bisa meningkatkan, bisa memberikan bagaimana caranya bahwa PAD adalah bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan di daerah. Untuk itu kami datang di setiap rumahkan untuk bisa melakukan sosialisasi ke setiap masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Karena pajak ini intinya adalah pajak untuk pembangunan Kota Gorontalo. Baik. Oke, mungkin kita break dulu sejenak. Setelah itu terakhir kita akan ada dua pertanyaan berhadiah pulsa 50.000, 2 pertanyaan saja. Jadi kita break dulu ke lagu, silakan untuk Hoya Kopi untuk bisa kembali. Oke, terima kasih dulu ya, kita ambil alih dulu malam hari ini. Happy ya. Oke, ini ada momen spesial, jadi kita selingan aja di momen spesial malam hari ini. Spesial yang merayakannya. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu. Dari mana kuenya? Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung. Bukannya pelit atau gak mau, hanya bermodal. Ada lilin? Beri padamu doa tulus hati. Ini tidak betul ya, so lewat ya. Oke, jangan tersiang. Tidak apa-apa. Begini, minta pisau Om Bimo boleh atau hah? Oh, oke. Ini cuma ada akal ini. Tunggu dulu. Mau pinjam dulu kue, rabu-rabu. Boleh mau pinjam? Semoga Tuhan melindungi kamu. Yang ulang tahun mana? Serta tercapai semua
kita rekan sama-sama. Alhamdulillah happy ya. Ada lilin om? Minta lilin om. Ada. Minta pisau saja, pisau. Bisa. Ini. Pacarnya mana yang tadi? Ke beliau. Paman pinjam pisau paman boleh? Oke. Oke. Ada istiadatnya di apa? Ada istiadatnya di Hoya Kopi. Yang punya kue mana? Boleh maaf ini yang punya kue. Yang punya kue. Oke. Gak apa-apa. Iya. Sama-sama aja apa gak apa-apa. Kita malam hari ini kita rayakan sama-sama ulang tahunnya biar seru. Kapan lagi dirayakan ya? Gak apa-apa. Selamat ulang tahun, semoga tambah rezekinya. Gak apa-apa ya, sambil kita foto. Jadi ini bukan pasangan suami, ini kebetulan harinya sama ya. Oke, gak apa, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Cie. Oke, Pak terima kasih. Dibagi-bagi aja kuenya ya. Oke, terima kasih udah mantap banget Pak. Terima kasih ulang tahunnya. Silakan dinikmati buat teman-temannya. Terima kasih semuanya. Mantap. Nanti saya tunggu ada nyanyi ya. Melindungi kamu serta tercapai sebuah angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun buat yang berdua ya. Malam hari ini sudah merayakannya bareng teman-temannya di sini. Semoga panjang umur, tambah rezeki. Saya punya satu lagu sebelum kita kembali lagi dengan teman-teman yang bakalan bagi-bagi rezeki kita di malam hari ini ya. Ada pulsa 50.000 ya. Keren banget. Satu lagu mungkin kalian semua tahu. Kita nikmati aja malam hari ini. Yang tidak lagi sendiri. Kalau yang tahu lagunya nyanyi bareng bisa ya, yang ulang tahun? Boleh ya? Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Oh, kau kasih, kau sayang. Asik, romantis banget tuh lagunya. Masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Ya kopi kita nyanyi bareng yuk. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih. Kita gak usah kalian melodi aja ya. Satu kali lagi suaranya oleh kopi. Malam ini lagi keras dong. Kuc. Asik sekali. Mantap. Hangat
paling keren Hoya Kopi orang-orangnya. Kau sayang lebih keras lagi. Oh malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Luka yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Kita kembalikan lagi buat teman-teman yang sebelah kanan yang bakal bagi-bagi buka katanya. Kami persilakan. Ya, terima kasih kakak. Oke. Sama-sama. Ya, dan kami minta waktu beberapa menit lagi. Kita hanya akan memberikan atau bagi-bagi hadiah. Ada 2 pertanyaan yang bisa menjawab masing-masing mendapat pulsa 50.000. Ya. Pertanyaannya gampang sebenarnya. Berapa persen pajak yang dikenakan? Angkat tangan. Langsung ke sini deh, maju biar bisa kelihatan. Mau. Oke, silakan. Iya. 10%. Berapa? 10%. Namanya siapa ini? Dina. Dina mahasiswa atau? Kerja udah kerja. Keberatan nggak pajak, bayar pajak? Enggak. Jadi sebentar bayar pajak ya? Iya udah. Oh udah, oke, thank you. Sip ya. Nomornya nanti dikasih info ke situ ya. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan. Mungkin dari Pak Kabid, silakan. Pertanyaannya apa? Ada nggak? Berapa jenis pajak minimal? Pajak daerah minimal 3 lah jawab. Ya. Pajak daerah itu apa? Ini selain pulsa 50.000 juga ada merchandise atau souvenir, ya? ya. Ada souvenir ya. Iya. Bisa disebutkan? Selain- Iya. Sumber pendapatan daerah itu berasal dari pajak. Bisa disebutkan 3 jenis pajak selain pajak restoran dan rumah ya. makan. Siapa tahu angkat Ada tangan. pulsa 50, ada Pulsa souvenir 50.000 dari- ada souvenir dari Badan Keuangan Kota Gorontalo. Ayo. Ayo. Siapa yang Kalau tahu? pemerintah Kota Gorontalo mengelola 10 jenis pajak. Wah. Kita minta 3 saja. Jadi ada 10 jenis pajak yang ada di Kota Gorontalo. Jadi cuma minta 3 saja. Jenis-jenis pajak apa saja yang berlaku di... Oh, silakan. Kesini dong Pak. Oh ya, silakan Pak, silakan. Maju sini. Dengan Bapak siapa ini namanya? Arfan. Pajak apa saja? Ya, pertama. PBB. Pajak bumi dan bangunan, betul. Hiburan. Pajak hiburan, Dan betul. restoran. Selain Selain restoran. pajak restoran, satu lagi. Alah, sudah lupa ini. Kalau tidak lengkap, mulai baru, error. Pajak Angus. kendaraan bermotor. Pajak kendaraan Bukan, bermotor. itu provinsi Pak. Provinsi sih. Salah. Lagi satu. Satu lagi. Oke. Ayo. Satu lagi. Ayo, tinggal satu lagi. Ayo. Ya. So ada pajak hiburan, so ada PBB. PBB. Tinggal Satu satu. lagi. PKB itu pajak provinsi. Ya. Gugur, ada pertanyaan, Pak. Silakan. Ada yang mau jawab? Ya. Oke. Terima kasih Sana, Bapak, sana. Anda belum beruntung. Pertanyaan ini bukan untuk staf Badan Keuangan ya. Jangan kasih bocor. Oh, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, Ya. Salah. Salah. Pulsa 50 dan souvenir dari Badan Pajak Keuangan. penghasilan.
Ya penghasilan. Salah. Hanya Ayo, pajak ada daerah. lagi. Pajak daerah. Ya. Pajak reklame. Pajak apa? Reklame. Reklame ya. Ya. Betul. Pajak bumi bangunan, pajak hotel. Iya. Ya betul sekali. Silakan ya. ke depan. Mas, nanti nomor teleponnya tolong di sana ya. Oke. Ya. Silakan souvenir langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dan akhirnya berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sosialisasi dari Badan Keuangan Kota Gorontalo bekerja sama dengan Nada FM Gorontalo. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, para pengunjung Hoya Kopi yang kami cintai atas waktu dan juga pemilik Hoya Kopi. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disediakan bagi kita semuanya, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan informasi yang kita peroleh pada malam hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa dengan pajak ente enjoy, taat pajak ente jago. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah ada beberapa penjelasan tentang pajak dan mudah-mudahan bisa berguna bagi kita sekalian. Kita kembali hiburan bareng Sunday Group pastinya buat sahabat-sahabat Hoya Kopi yang pengen stay. Saya sudah punya vokalis, 2 pasangan. Sudah hadir. Yang mau nyanyi, yang mau session silakan ya, tapi saya buka dengan satu lagu dulu spesial buat semua yang udah stay. Semua pasti tahu lagunya ya. Yo, man.